Sangat penting sekali kita memiliki suatu keyakinan bahwa Tuhan memelihara saudara-saudara. Mengapa banyak orang ketakutan? Karena dia saudara-saudara sekalian sudah kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Dia berpikir saudara dengan rasionya sendiri, dengan mengandalkan kekuatannya. Tapi saudaraku, firman Tuhan berkata hari ini, percayalah dia Tuhan memeliharamu. Saya akan ambil natsnya saudara dari kitab Mazmur pasal 55 ayat 23. Hari ini saya tidak panjang-panjang berkhotbah, saya hanya sebentar saja. Tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara aktif membuka Alkitabnya, karena nanti mungkin juga saya tidak akan membuka Alkitab saya banyak-banyak. Tapi dengan saya ngomong dan itu akan mengalir sendiri. Nah saudara perhatikan Mazmur 55 ayat 23, sama-sama kita membaca 2, 3, ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang itu goyah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita perhatikan hal yang pertama, kata perintah ada di sana, bahwa kalau manusia atau saya dan saudara memiliki kekhawatiran, maka sangat penting menyerahkan kepada Tuhan. Itu kata perintah. Makanya saudara-saudara sekalian, jangan sembunyikan khawatirmu, jangan kau pelihara khawatirmu, dan engkau letakkanlah di kaki Tuhan. Amin. Nah saudaraku, bahwa di sana dikatakan ada pemeliharaan Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Itu sebabnya temanya, percayalah dia Tuhan memelihara kita. Jadi dikatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Yang menjadi pertanyaan kepada kita semua pribadi lepas pribadi, apa yang engkau khawatirkan saat ini? Apakah engkau berumur sekian tahun belum menikah? Atau engkau sudah ditunjukkan oleh Tuhan datang kumbang? Lalu engkau semakin khawatir melihat dia benar apa enggak? Pangote ini enggak. Gitu kan? Bisa aja khawatir. Iya. Ini para ibu-ibu pernah merasakan begitu? Waktu dulu-dulu? Pernah? Sudah betul-betul lelaki itu mencintai, tetapi juga masih dikhawatirkan. Betul kan? Kalau belum sampai di pelaminan masih begini-begini terus kan? Ya kan? Ya. Artinya apa saudara? Maksud saya di sini, segala hal yang membuat Bapak Ibu Saudara khawatir, maka letakkanlah di kaki Tuhan. Dan dia berkata dia akan memeliharamu. Nah kata memelihara saudaraku adalah bicara tentang perawatan. Nah artinya kalau saudara khawatir tentang ekonomi, maka dia akan memeliharamu dan akan memberikan saudaraku perbendaharaanmu itu dipenuhi oleh Tuhan. Kalau kau khawatir tentang penyakitmu yang akan membawa dampak negatif, maka percayalah Tuhan akan menyembuhkanmu. Dan yang paling menarik saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah saudaraku, kata berbicara goyah itu adalah pendirian yang belum kuat atau letaknya yang tidak kuat. Artinya di sini saudaraku bahwa kadang-kadang orang percaya juga bisa masuk kepada situasi-situasi yang membuat dia khawatir, atau situasi yang membuat dia jatuh, atau juga dalam, kalau bisa saya simpulkan, adalah masuk dalam lembah kekelaman. Bukankah memang terlalu banyak orang Kristen saudaraku berpikir kalau dia sudah mengiring Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia melayani Tuhan, bahwa tidak ada masalah atau lembah kekelaman. Namun saudaraku, bahwa nats ini dikatakan tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya bahwa Tuhan saudara-saudara sekalian membiarkan orang-orang benarnya itu masuk juga dalam yaitu lembah-lembah kekelaman. Kalau kita melihat saudaraku bahwa Daud adalah figur yang luar biasa mencintai Tuhan. Dan dia terus menari untuk Tuhan. Dia dipenuhi roh Tuhan saudara. Tapi kalau kita mencatat, dia gambarkan perjalanan hidupnya dalam pengakuannya bahwa Jehovah adalah Allah dan gembalanya. Dalam Mazmur 23 ayat 1 dikatakan sampai ayat 4. Bahwa juga sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena dia memang merasakannya. Karena memang dia dikejar oleh Raja Saul. Dikejar orang Filistin, terlalu banyak musuhnya pada waktu itu.
Artinya saudaraku yang dimasukkan nats ini, kalaupun saya dan saudara masuk saat ini, sedang memasuki dalam fase-fase kekelaman, percayalah tidak selamanya. Saudara-saudara sekalian, saya telah melihat dalam nats Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Ini saudara, kalau mungkin kita buka sebentar, biar Bapak Ibu tahu, ya, nanti nggak usah saya bacakan semua, tapi saya mau menunjukkan supaya Bapak Ibu juga mengingat nats ini. Ini bicara siapa kalau sudah Kejadian 12? Ini adalah bicara opung kita, itu Abraham. Perhatikan ayat 10 Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa lembah kekelaman atau yang membuat di sini dia goyah masuk dalam kategori goyah, yaitu Abraham yang kita yakini dia adalah bapa orang percaya. Dikatakan ketika kelaparan timbul negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir. Itu adalah bicara dia sedang berada dalam posisi goyah. Namun apakah selamanya saudara-saudara sekalian goyah? Tidak. Waktu itu saudaraku, oleh karena hebatnya saudaraku konflik di dalam dirinya. Karena apa? Dia mengungsi dari daerah Kanaan karena kelaparan. Lalu dia pergi ke daerah Mesir. Dan di daerah Mesir saudaraku adalah cukup makmur waktu itu. Dan dia menyadari bahwa wanita yang di sampingnya adalah wanita yang cantik dan tercantik dicatat Alkitab saudaraku di dunia. Kalau sudah Alkitab mencatat itu sudah benar. Nah saudara-saudara sekalian, bahwa dia mengalami kegoyahan atau khawatir. Kenapa? Dia bilang begini. Nanti kalau ditanya kau siapa, bilang kau itu ya. Jangan bilang kau istriku, bayangkan itu. Coba. Itu adalah konflik batin yang luar biasa. Masa istri disuruh mengaku bahwa dia bukan istrinya, lalu dibilang itoknya. Coba bayangkan. Hal yang luar biasa toh. Abraham yang kita kagumi itu ada mengalami persoalan goyah. Lalu apa yang terjadi? Tuhan membela dia dan tidak membiarkan dia goyah. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara sekalian dalam nats ini? Bahwa ketika disampaikan seperti itu, apa yang terjadi? Maka saudaraku, bahwa Raja Firaun waktu itu memanggil dia. Kenapa engkau bilang bahwa Sarah itu adalah istrimu? Dan memang Alkitab mencatat bahwa semua orang memuji-muji dia itu seperti ayat 15. Perhatikan itu. Ketika punggawa-punggawa Firaun di hadapan Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya oleh karena kecantikannya. Sampai orang-orang di sana memuji-muji, cantik kali dia raja kami, cantik kali dia, luar biasa, luar biasa. Semua bayangkan kalau sudah wanita memuji kecantikan wanita, wah udah luar biasa itu. Ya, kalau lelaki memuji kecantikan wanita yang nggak cantik pun dibilang cantik toh, ya kan? Ya kan? Ini sudah wanita. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi itu? Bahwa Firaun berkata begini, karena Tuhan membuat sebuah mimpi kepadanya, jangan engkau sentuh dia. Itu dalam nats ini, nggak usah saya baca bu saudara. Sampai Firaun berkata begini ayat 18. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah engkau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Menurut catatan, nats lain juga dia belum sempat disentuh Firaun karena langsung bermimpi dia. Masih dia disiapkan di sebuah ruangan untuk membuat wangi-wangian saudara. Nah, perhatikan itu. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah saudara, perhatikan kelaparan. Lalu perhatikan setelah dia diangkat dari kelaparan atau kegoyahan itu. Ayat 1 dan ayat 2. Ini perhatikan ayat 2. Adapun pasal 13. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Artinya apa? Bahwa kegoyahan itu tidak selamanya dirasakan oleh Abraham atau orang benar itu. Tuhan mengangkat dia saudara-saudara sekalian dan tidak berlama-lama dia dalam lembah kekelaman. Saya pikir pun saya dan saudara bisa seperti itu. Saat ini bisa kita mengalami gelombang ekonomi yang paling titik terendah.
Saya juga sedang mengalami itu saudara. Tetapi saya tetap percaya bahwa Tuhan menolong. Itu sebabnya saya katakan seperti bulan Agustus itu, bahwa Tuhan memerintahkan burung-burung gagak mengantarkan berkat ke gereja ini. Lebih daripada 15 juta. Artinya apa? Semacam begitulah Tuhan berkarya. Ya mungkin Tuhan melihat belum ada berkat di sekitar anggota gereja ini dikumpul semua 15 juta yang layak diberikan kepada saya. Lalu Tuhan ketuk hati orang-orang dari luar sana. Dan Tuhan cemeti yang dicemeti supaya dipanggil saya berdua itu ya. Itu hebatnya Tuhan kan? Ada ya jemaat ini belum ada ini nanti. Lalu dicemeti sedikit di sana, dicemeti di sini, itu dia dipanggil saya. Lalu dikasihlah berkat itu, gitu ya, ya kan? Nah semacam begitu. Nah, karena apa? Tuhan tidak membiarkan saya goyah. Tuhan tidak membiarkan Abraham goyah. Demikian juga sidang jemaat Tuhan. Kalau saat ini sedang berada dalam letak ekonomimu atau kehidupanmu bagaikan bahtera di lautan bebas yang sedang diombang-ambingkan angin, percayalah bahwa suatu kelak dan sebentar lagi Tuhan akan berikan titik terang. Dan dia akan berkata kepada badai itu dan gelombang itu, tenanglah. Maka Anda akan merasakan keteduhan. Bapak Ibu Saudara, saya melihat juga itu Sardak Mesak Abednego dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Perhatikan di sana supaya ingat nanti natsnya. Dan saya tidak akan membaca nasnya ini semua, tapi saya akan baca paling tidak bagian terakhir nanti. Mereka ini saudaraku adalah orang-orang hebat, orang-orang pintar, anak-anak muda yang diambil dari Yehuda ke daerah Nebukadnezar, daerah Persia. Nah, kita mencatat sebagaimana perikopnya di sana, ketika mereka tidak mau menyembah patung, karena waktu itu di sana dipaksa semua menyembah patung, mereka dimasukkan kepada apa? Perapian. Ini bukan hanya lembah kekelaman. Kalau lembah-lembah masih ada dingin-dinginnya toh. Ini disebut apa? Perapian. Wah, ngeri kali itu. Coba saudara bayangkan kalau saudara dimasukkan kepada perapian. Mungkin sekalian dari kata saya di situ pada zaman itu, saya hanya berpikir akan harus perlu hikmah. Tuhan tahu isi hatiku. Ya biarlah aku sembah ini. Nanti setelah itu gak aku sembah lagi. Bisa saja. Untung saya gak ada di situ. Makanya saya lahir pada zaman sekarang. Amin. Saya tidak munafik, mungkin juga bisa begitu. Iya. Makanya saya lahir saat ini. Sama halnya pernah saya berpikir tentang itu Tuhan Yesus lahir. Mungkin juga kalau saya orang Yahudi di sana. Saya nggak percaya itu, bahwa itu juru selamat. Karena saya contohnya seperti sekarang ini. Saya akan berpikir dia itu seperti singa raja. Iya. Tetapi puji Tuhan. Saya lahir pada zaman ini. Dan saya hanya mendengar bukan melihat. Lalu berbahagialah yang mendengar kalaupun tidak melihat. Amin. Nah itu dia. Betul, aku berapa kali kubayangkan itu. Karena kulihat tegar tengkuknya bangsa Israel itu. Dan saya coba terus menganalisa bagaimana Yesus lahir. Ya bagaimana mungkin memang seorang raja kan lahir di kandang domba. Coba Anda pikirkan. Hah? Anak kita aja, saudaraku, anak pendeta aja. Contohnya itu orang sudah segan. Apalagi anak raja kan. Masa lahir di kandang domba semacam begitu. Artinya di situ saya beruntung lahir pada zaman ini. Dan bukan pada zaman waktu yang Yesus. Maksud saya di situ saudara, andai kata saya pada zaman itu dimasukkan dalam perapian. Disuruh menyembah patung, saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Tetapi yang pasti yang perlu kita teladani ini Sardak Mesak Abednego. Dia harus bayar harga, kalaupun itu adalah lembah-lembah kegelapan dalam pengujian dan pemurnian iman pengiringan akan Tuhan. Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa mereka dimasukkan ke perapian itu dan dia berkata... Mereka berkata kepada Nebukadnezar, kalaupun Tuhan tidak mau menolong kami, kami tidak akan pernah menyembah patung itu. Itu adalah harga yang luar biasa dalam mengiring Tuhan. Hal yang luar biasa. Nah saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Mereka sedang berada dalam lembah kekelaman lah saya katakan kalaupun itu perapian ya. Ya kan, itu maksud saya adalah badai yang menerpa mereka. Setelah mereka tetap komitmen memegang Tuhan. Itulah yang disebut, saudara, dikatakan di sini. Mereka lolos. Dan mari sama-sama membaca ayat 30. Daniel 3 ayat 30, 2, 3, ya. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sardak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Itulah artinya apa?
tidak selamanya orang benar itu goyah. Tuhan promosikan. Itu sebabnya saudara, seringkali saya berkata kepada saudara bahwa di balik persoalan hidup, di balik badai kehidupan, ada mutiara-mutiara yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara-saudara sekalian. Bagaimana itu mutiara yang seperti diberikan kepada Sadrak Meshach Abednego setelah mereka melewati lembah kekelaman atau perapi atau badai hidup itu. Lalu Tuhan promosikan mereka. Itu yang disebut nats yang pertama saya bacakan buat saudara. Tidak selamanya orang benar itu goyah. Karena memang